Oh iya, apa identitas pembunuh itu? Barata tiba-tiba bertanya. Ini aku masih belum jelas. Waktu itu aku dan kakak pertama bersama-sama pergi menangkapnya, dan orang itu hanya mengatakan Prison Eye tampaknya merupakan sebuah organisasi. Desta mengernyit dan berkata dengan serius. Desta juga menyadari bahwa ketika dirinya mengatakan Prison Eye, seketika ekspresi Barata berubah, tetapi dengan cepat ekspresinya kembali terlihat biasa. Kemudian ada yang mengetuk pintu, Paman Gong dan Rasta, lalu mereka pun masuk ke dalam ruangan buku. Kakek. Pemimpin. Mereka berdua menyapa Barata pada waktu yang bersamaan. Barata melambaikan tangannya, yang bermaksud agar mereka berdua tidak perlu menyapanya, kemudian dia pun segera bertanya. Wastu, apakah sudah mendapatkan informasi? Pemimpin. Pembunuh itu berasal dari Prison Eye, yang menerima tawaran di situs web gelap untuk melukai Tuan Muda kedua, dan dia datang ke sini dengan mempermanfaatkan kesempatan perayaan ulang tahun Anda, Paman Gong berkata dengan tenang. Karena pada saat seperti ini, Tuan dan Nona keluarga Chu akan membawa pasangan dan teman mereka untuk pulang. Pembunuh itu bersembunyi di dalam orang-orang itu, dan tidak terlalu sulit jika pembunuh itu ingin masuk. Setelah mendengarnya, Barata tidak berkata apapun, dan hanya mengangguk, kemudian dia berkata. Kalau begitu selain ini, apakah masih mendapatkan informasi penting lainnya, seperti siapa yang memberikan tawaran itu? Tidak. Paman Gong terdiam sejenak dan berkata. Semua kegiatan di dalam situs web gelap yang dilakukan dengan identitas anonim. Jika kita tidak dapat menemukan pemilik situs web gelap itu, maka kita juga tidak dapat menemukan informasi orang itu. Meskipun keberadaan keluarga Chu sudah ratusan tahun, yang sudah tersebar di sejumlah wilayah di dunia ini, tetapi ini tidak menandakan bahwa keluarga Chu sudah dapat mengesampingkan semua kekuatan seperti itu. Pastinya ada beberapa wilayah keluarga Chu hanya memasukinya, dan tidak memiliki posisi memimpin. Seperti Injustice yang berada di bagian barat, keluarga Chu juga hanya melatih beberapa pengawal berkelas S untuk membantu mereka di sana. Tetapi terdapat beberapa organisasi pembunuh berkelas SSS. Yang awalnya memang sudah didukung oleh beberapa keluarga besar di dunia, dan keluarga Chu juga tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Seperti Hand of God yang didukung oleh organisasi Terang Bangsa, Black Niga dan lain-lain yang didukung oleh organisasi Men in Black. Situs web gelap. Meskipun baru muncul dalam beberapa tahun ini, tetapi pemiliknya sangat misterius, bahkan berdasarkan jaringan intelijen keluarga Chu, juga tidak dapat mendapatkan informasinya, apalagi menemukan orangnya. Dan keadilan situs web gelap, beserta kerahasiaannya, selalu dihargai oleh Injustice yang berada di bagian barat. Segala macam pencucian uang, penerimaan dan penawaran hadiah, perekrutan, semuanya berjalan dengan bertahap di dalam sana. Jadi, jika ingin mengetahui siapa yang ingin membunuh Desta dari situs web gelap itu, seharusnya tidak mungkin. Kemudian, Desta berkata, meskipun tidak dapat mengetahui siapa yang ingin membunuhnya, tetapi aku dapat memperkecil ruang lingkup penyelidikan. Konsep situs web gelap di negara Samar masih belum populer, bahkan beberapa keluarga besar juga tidak mengetahui keberadaannya. Jadi orang tersebut berkemungkinan besar bukan merupakan orang negara Samar, ataupun adalah keluarga besar yang agak berkekuatan, dan mereka berkemungkinan memahami hal ini. Kalau begitu Desta, menurutmu apa yang harus dilakukan lagi? Barata bertanya dengan menatap Desta. Desta mengangkat bahunya, dan berkata, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun merupakan anggota keluarga Chu, menjadi musuh bagi orang lain, bukannya merupakan hal yang harus dialami oleh setiap orang. Jika hal seperti dibunuh pun tidak ada, bukannya diriku terlalu gagal, dan jika orang lain tidak menganggapku sebagai sasaran mereka, maka dapat dikatakan diriku sungguh gagal.
Mendengar perkataan itu, Barata pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan wajah Paman Gong yang biasanya tampak serius, sudut bibirnya juga sedikit terangkat. Tetapi setelah itu, Desta tiba-tiba berkata, "Jika dibandingkan dengan siapa yang ingin membunuhku, aku lebih ingin mengetahui Prison Eye merupakan organisasi apa." Kenapa ekspresi kakak pertama dan kakek berubah setelah mendengar nama ini? Setelah itu, suasana ruangan buku pun menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Barata berkata, "Karena kamu sudah menyadarinya, kalau begitu tidak masalah juga untuk memberitahumu. Organisasi Prison Eye merupakan salah satu organisasi pembunuh tua di dunia. Banyak pembunuh yang ada di daftar pembunuh semuanya berasal dari organisasi mereka. Bahkan pembunuh yang menempati posisi pertama di daftar pembunuh selama beberapa kali, semuanya berasal dari organisasi Prison Eye. Terdapat sebuah perkataan yang tersebar di keluarga-keluarga besar yang ada di dunia. Jika menjadi sasaran Prison Eye, maka harus segera menghabiskan harta keluarganya untuk melakukan perbuatan baik sebelum kehilangan nyawa, dengan tujuan menambah perbuatan baik kita, dan tidak masuk ke dalam neraka ketika meninggal." Meskipun perkataan ini merupakan sebuah lelucon, tetapi juga mengartikan bahwa keluarga manapun yang menjadi sasaran Prison Eye di dunia, semuanya akan musnah. Mendengar perkataan ini, Desta pun merasa terkejut secara langsung. Desta tidak menyangka, di dunia ini terdapat organisasi yang begitu mengerikan dan kuat. Apakah keluarga Chu juga bukan merupakan lawan dari Prison Eye? Desta bertanya. Barata tersenyum, dan berkata, "Untuk ini aku tidak mengetahuinya. Karena selain kali ini, keluarga kita tidak pernah berhubungan dengan Prison Eye secara langsung, apalagi, Prison Eye sepenuhnya merupakan organisasi pembunuh, lebih cocok jika kita menyebutnya sebagai mesin pembunuh. Tetapi kita keluarga Chu merupakan sebuah keluarga yang sangat luar biasa, yang melibatkan beberapa wilayah di dunia ini. Bandingkan saja seseorang yang hanya mempelajari matematika, dengan seseorang yang mempelajari beberapa pelajaran untuk berlomba ujian matematika, siapa yang akan lebih hebat? Aku sudah memahaminya." Desta mengangguk, dan berkata, "Baiklah, jika kita tidak berkonflik dengan Prison Eye, mereka juga tidak akan mencari masalah dengan kita." Kemudian Paman Gong pun berkata, "Begini. Jadi terhadap wanita itu, aku tidak menggunakan metode yang sangat keras. Wanita itu juga sangat bekerja sama dengan kita, karena mengetahui dirinya bukan merupakan lawan dari kita, dan wanita itu juga mengatakan semua yang dapat dikatakan olehnya." Desta menghela nafas, karena pada saat itu Rasta tidak langsung membunuh wanita itu, jika tidak masalah ini tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Bukan takut bahwa Prison Eye karena wanita itu mulai menyerang keluarga Chu, melainkan wanita itu berasal dari Prison Eye. Tentu saja wanita itu memiliki teman baik di dalam organisasi Prison Eye. Jika membunuh wanita itu, dapat dipastikan mereka akan membalas dendam. Jika seperti ini terus, konflik Prison Eye dan keluarga Chu pada akhirnya tidak akan dapat diselesaikan. Setelah mendapatkan jawaban, Desta pun ingin pergi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Pemimpin, ada yang ingin dilaporkan." "Masuk saja," Barata berkata dengan pelan. Kemudian, salah satu orang penegak hukum pun masuk ke dalam. Dia menyapa Barata terlebih dahulu, kemudian dia memberi salam kepalan tangan kepada setiap orang yang berada di dalam ruangan buku, dan setelah itu dia berkata, "Pemimpin, pembunuh itu sudah meninggal." Apa? Ekspresi wajah Desta berubah, dan bertanya, "Kenapa wanita itu bisa meninggal?" "Karena racun," orang dari penegak hukum berkata. "Tetapi yang aneh adalah, racunnya sudah dihilangkan oleh Pak Gong pada sebelumnya, tidak diketahui juga dari mana racunnya berasal, dan kami juga terus menjaga di luar, bahkan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam."
Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Desta menjadi lebih aneh. Desta merasakan bahwa kali ini setelah kembali ke keluarga Chu, dirinya seperti terjerumus ke dalam kejadian-kejadian yang aneh. Kalau begitu selidiki yang lebih jelas lagi, untuk mengetahui apa yang terjadi. Barata tetap tampak tenang, dan tidak merasa khawatir terhadap masalah ini. Aku sangat ingin mengetahui, siapa yang berani melakukan ini terhadap keluarga Chu. Baiklah. Paman Gong memberi hormat dengan mengepalkan kedua tangannya, kemudian dia pun meninggalkan ruangan buku bersama orang itu. Tatapan Barata tertuju ke Desta dan Rasta, lalu dia berkata dengan tersenyum. Kalian berdua. Sejak kecil sudah akrab. Awalnya sudah begitu lama tidak bertemu, aku masih khawatir kalian berdua akan merasa segan, tetapi saat ini tampaknya, kalian berdua adalah kakak beradik yang membuatku merasa sangat tenang. Desta dan Rasta tersenyum, dan mengangguk. Barata berkata, sebuah keluarga besar. Apalagi seperti kita keluarga Chu yang begitu besar. Tidak masalah jika terdapat konflik internal. Tetapi pada akhirnya, dapat dipastikan bukan seseorang yang memimpin semua masalah. Seperti yang dikatakan, seseorang tidak akan mampu menyelamatkan sebuah situasi. Kemampuan orang-orang itu hanya biasa saja, tetapi ambisi mereka sangat besar. Jika aku mewariskan keluarga Chu kepada mereka, apa yang dapat mereka lakukan? Mengatakan itu, tatapan mata Barata terlihat menjadi sedih. Sejak dulu, Barata sangat menyayangi Desta. Karena kedua orang tua Desta mengorbankan diri demi keluarga Chu, Desta sejak kecil sudah tidak ditemani oleh kedua orang tuanya. Barata sebagai seorang kakek tentunya akan lebih berperhatian kepada Desta. Hal seperti ini memang merupakan sebuah hal yang sangat alami. Tetapi menurut cucu lain, mereka menganggap kakek tidak adil karena lebih menyayangi Desta, bahkan perkataan seperti pewaris keluarga yang sudah ditetapkan, juga sudah tersebar. Barata tidak ingin mempermasalahkan siapa yang menyebarkan itu. Jika merupakan orang yang cerdas, tentu saja tidak akan mempercayai masalah seperti itu. Sudah, kalian berdua pergi sibuk dulu, aku ingin beristirahat sejenak, Barata berkata. Desta dan Rasta pun menuruti perkataan kakek mereka. Mereka berdua langsung meninggalkan ruangan buku. Meskipun mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Tentu saja terdapat banyak perkataan yang ingin dikatakan oleh mereka. Tetapi saat ini mereka baru kembali ke dalam negeri, banyak hal yang harus dilakukan oleh mereka, dan mereka juga tidak terburu-buru untuk bercerita dulu. Mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Desta pun melihat Citra dan Vero. Kamar yang Paman Fu atur untuk dua wanita itu, dengan kamar Desta itu berada di ruangan yang sama. Ruangan itu terdapat 3 kamar yang besar. Setiap kamar di sana dirancang dengan interior berkelas, yang dilengkapi dengan balkon dan kamar mandi. Dua wanita itu sangat menyukai dekorasi di dalam kamar. Mereka pun bercerita di ruang tamu. Suasana hati mereka juga tidak terpengaruh oleh masalah sebelumnya. Kak Desta. Ketika Vero melihat Desta masuk ke dalam, dia segera pergi menyambutnya. Kak Desta, ini adalah rumahmu. Sungguh besar sekali, kamu begitu sibuk, aku dari tadi tidak menemukan kesempatan untuk berkata denganmu. Wajah Vero terlihat memerah, dan dia juga pertama kali melihat rumah yang sebesar ini. Desta tersenyum, dan membelai rambut Vero dengan pelan. Jika menyukai sini, maka dapat tinggal di sini beberapa hari lagi. Bagaimanapun di wilayah Sanbaku tidak terdapat urusan yang mendesak, dan tidak perlu pulang dengan begitu cepat. Bagus sekali kalau begitu, aku ingin pergi memancing, Vero berkata. Citra yang berada di samping pun berkata. Vero sejak dulu sudah mempunyai keinginan ini. Hanya saja di dalam keluarga Chen, dirinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permintaan seperti itu, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi memancing. Kali ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Vero. Tidak masalah.
Aku akan menyuruh Paman Fu menyiapkan 2 tongkat pancing untuk kalian berdua. Nanti sore kalian berdua saja yang pergi memancing, aku bertanggung jawab untuk memanggangnya saja, Desta berkata dengan tersenyum. Vero berteriak dan merangkul leher Desta dengan sangat gembira. Bahkan Citra juga tersenyum. Matanya terlihat bersinar, meskipun dia lebih besar dari Vero, tetapi karena lahir di dalam keluarga bela diri, dan sejak kecil keluarganya memperlakukannya dengan sangat ketat. Saat ini mempunyai kesempatan untuk bermain ke pantai, untuk menenangkan diri, juga merupakan sebuah kesempatan yang sangat bagus. Pada sore hari, cuaca di pantai sangat bagus. Setelah Paman Fu mengantarkan 2 tongkat pancing, dia pun berkata dengan tersenyum. Tuan muda kedua, Anda dengan kakak beradik Anda sangat sehati, mereka juga berencana pergi ke pantai pada saat ini, kalian akan berkumpul di sana. Iya, Desta mengernyit, dia tersenyum dan tidak berkata apapun lagi. Kakak beradiknya selalu tidak senang dengannya, kebetulan ketika kakek tidak ada, mereka pasti akan mencari masalah dengannya. Tetapi jika takut dan tidak pergi memancing, itu juga tidak sesuai dengan karakter Desta. Setelah menyapa dengan Paman Fu, Desta pun bersama 2 wanita itu menuju ke pantai. Pantai yang indah dan luas, saat ini sudah terdapat banyak orang yang berlari di sana. Ketika berjalan mendekatinya, semuanya adalah pasangan yang dibawa oleh kakak beradik Desta. Hanya saja, mereka semuanya mengenakan bikini untuk menunjukkan postur tubuh mereka, dengan berlari saja akan menjadi sebuah pemandangan yang sangat menggairahkan. Vero dan Citra sedikit merasa canggung, karena mereka berdua masih mengenakan pakaian yang formal, yang terlihat tidak cocok dengan suasana di sini. Jika mengetahui sekumpulan orang ini datang untuk bermain air, mereka juga akan mengganti pakaian, meskipun bukan merupakan bikini, kurang lebih juga merupakan pakaian renang. Kakak kedua, dan kedua kakak ipar, akhirnya kalian sudah datang. Pada saat ini, seorang pria yang hanya mengenakan celana pantai datang menghampiri mereka dan berkata. Desta mengangguk dan berkata dengan tersenyum. Morta, sudah lama tidak berjumpa, bagaimana keadaanmu saat ini? Benar saja. Saat ini orang yang datang untuk menyapa adalah Morta. Beberapa waktu yang lalu kakek melempar pasangannya ke dalam laut. Karena pasangannya telah menyinggung Desta, kali ini bertemu dengan Desta, dan dia pun segera menghampirinya dengan menunjukkan sebuah senyuman yang terpaksa. Kedua kakak ipar kenapa mengenakan pakaian seperti ini? Jika lupa membawa pakaian renang, seharusnya Paman Fu juga akan menyediakannya. Tatapan mata Morta pun tertuju pada Vero dan Citra, dia pun berkata dengan bermakna lain. Ketika melihat Desta, anggota keluarga Chu lainnya selain merasa tidak senang, tatapan mata mereka semuanya tertuju pada Vero dan Citra. Jika dibandingkan dengan Vero dan Citra, pasangan yang dibawa pulang oleh mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Meskipun ada beberapa yang temperamennya hampir sama, tetapi penampilan mereka jauh kalah dengan Vero dan Citra. Untuk yang berpenampilan cantik, terlihat tidak bertemperamen. Bahkan wajah mereka merupakan wajah yang sudah pernah melakukan operasi plastik, bagaimana mungkin mereka dapat dibandingkan dengan wanita cantik seperti Vero dan Citra, bukannya itu mencari malu. Kali ini sekumpulan orang bermain ke pantai, semua orang menantikan Vero dan Citra, mengenakan bikini yang terlihat seksi, tetapi kondisi yang seperti ini, membuat semua orang merasa kecewa. Di antaranya, tentu saja Morta adalah salah satu yang paling kecewa. Desta membuat wanitanya hilang, tentu saja Morta akan menemukan sebuah cara untuk mendapatkan seorang wanita dari Desta, betapa tidak adilnya jika tidak begitu. Tidak perlu, mereka hanya datang untuk memancing, kalian bermain saja. Bagaimana mungkin Desta tidak dapat menyadari tatapan mata Morta, dia pun mengernyit dan segera menolaknya. Kemudian, Desta pun membawa Vero dan Citra pergi memancing, dan membantu mereka berdua memasang perlengkapannya.
Setelah selesai, Desta pun menyerahkan tongkat pancing kepada mereka berdua, dan dia membawa beberapa bahan makanan, berjalan menuju sebuah area yang kosong, untuk bersiap-siap memanggang. Setelah Morta dan anggota keluarga Chu yang lain melihat adegan ini, mereka menunjukkan ekspresi yang tidak senang. Tetapi seketika muncul sebuah ide yang jahat di dalam pemikirannya. Wajah Morta menunjukkan sebuah senyuman yang mengerikan, dan dia mulai merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Setengah jam pun berlalu. Meskipun Vero dan Citra adalah pertama kali memancing ikan, tetapi mereka berdua sangat berbakat. Awalnya masih tampak kaku. Tetapi beberapa saat kemudian mereka pun menjadi semakin lancar. Tidak lama kemudian mereka pun mendapatkan setengah ember ikan, dan mereka pun segera memberikannya kepada Desta untuk memanggangnya. Aroma tersebut pun tersebar kemana-mana. Awalnya sekumpulan wanita yang sedang bermain air pun menghampiri Desta, dan mereka pun mulai memuji Desta. Kakak kedua, sungguh wangi sekali, aku sudah kelaparan melihatnya. Iya kakak kedua, kami sudah mencium baunya yang wangi dari jauh, apakah nanti kami boleh mencobanya? Sungguh luar biasa sekali teknik memanggang kakak kedua, yang membuat aku sangat mengagumimu. Sekumpulan wanita yang mengenakan bikini, mulai mengelilingi Desta, dan terkadang ada yang mengelus dada Desta, bahkan ada yang berpura-pura tidak sengaja untuk menyentuh ototnya. Meskipun Desta tidak pergi ke tempat gym, tetapi setelah mempelajari bela diri, di dalam tubuhnya terdapat sebuah kekuatan yang membuat postur tubuhnya menjadi sempurna. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan binaragawan, tetapi Desta mempunyai otot dada yang terlihat jelas, dengan lekukan ideal, yang terdapat kekuatan tersembunyi di dalamnya. Desta juga pertama kali dikelilingi oleh begitu banyak wanita. Dan semua wanita itu merupakan adik iparnya. Ini membuat dirinya tidak mengetahui bagaimana harus menghadapi mereka, dan wajahnya pun memerah. Morta dengan anggota keluarga Chu lainnya pun melihat adegan ini, dan wajah mereka pun menunjukkan senyuman yang dingin. Morta pun menghampiri salah satu anggota keluarga Chu dan menyapanya, kemudian dia pun berjalan menuju ke belakang sebuah batu besar yang berada di pantai. Setelah anggota keluarga Chu itu menunggu beberapa menit, dia pun memanfaatkan kesempatan ketika Desta dikelilingi oleh sekumpulan wanita untuk mendekati Vero dan Citra. Kakak ipar Citra, apakah kamu saat ini sibuk? Pria kecil itu tiba-tiba berkata. Citra berbalik untuk melihatnya, dan dia pun melihat seorang pria kecil yang terlihat tampan, tampaknya merupakan salah satu adik Desta. Citra mengerutkan bibir merahnya, dan berkata, "Kenapa, saat ini aku tidak sibuk? Begini, aku juga sangat suka memancing. Tetapi aku tidak berpengalaman, terdapat banyak gelembung di area batu besar itu, apakah kamu boleh membantuku untuk melihat apakah di sana terdapat ikan atau tidak?" Pria kecil itu menunjuk ke sebuah batu besar yang tidak jauh dari keberadaan mereka, dan bertanya dengan serius. Citra tertegun sejenak. Tidak disangka tujuan pria kecil itu mencarinya adalah untuk ini. Kebetulan ketika Citra sedang mempelajari teknik memancing, dia mendapatkan sebuah trik, dan dia pun berkata, "Baiklah, aku membantumu untuk pergi melihatnya. Vero, kamu bantu aku untuk melihat tongkat pancingku, ingat membantuku jika terdapat ikan." Sebelum pergi, Citra meminta bantuan kepada Vero. Vero sedang melihat laut dengan fokus. Mendengar perkataan tersebut, dirinya juga tidak memikirkan banyak, dan hanya mengatakan agar Citra jangan pergi terlalu lama. Vero bukan tidak berpikir banyak, melainkan dirinya juga tidak merasakan bahwa pria kecil berusia sekitar 12 tahun itu dapat melakukan sesuatu kepada Citra. Bahkan pria kecil itu juga masih belum mengerti perbedaan seorang pria dengan wanita. Lagi pula, Citra juga merupakan kakak iparnya. Pria kecil itu terlihat sopan, dapat dipastikan juga tidak akan melakukan sesuatu terhadapnya. Setidaknya, Citra juga merupakan seseorang yang memiliki kemampuan bela diri. Bagaimana mungkin orang biasa akan dapat melukainya?
Setelah itu, Citra menunjukkan sebuah senyuman kepada pria kecil itu, kemudian Citra pun mengikuti jejaknya untuk menuju ke batu yang dikatakan olehnya. Desta sedang menghadapi sekumpulan wanita, dan dirinya tidak memperhatikan adegan ini. Gelembungnya di bagian mana, coba kamu menunjuknya. Setelah tiba di batu itu, Citra melihat ke arah laut, dirinya hanya melihat air yang jernih, dan tidak terdapat gelembung apapun. Ketika Citra ingin membalikan kepalanya dan bertanya, tiba-tiba dirinya dihamburi dengan semburan bubuk putih. Citra kaget dan menahan nafasnya, tetapi sudah terlambat. Dia tidak menyangka bahwa akan menghadapi serangan seperti ini di rumah Desta, jadi tadi Citra sudah menghirup bubuk tersebut. Ini, apa ini? Wajah Citra berubah, dan bertanya dengan menatap pria kecil itu yang menunjukkan senyuman jahat. Kolta, bagus sekali. Kemudian, seorang pria yang berpostur tinggi berjalan keluar dari belakang batu, dengan menunjukkan senyuman jahat dan tatapan matanya tertuju pada tubuh Citra. Kamu adalah Morta? Citra mengingatnya, dan berkata dengan kaget. Iya aku. Kakak ipar. Kamu terlihat mempesona sekali. Ketika melihatmu pertama kali, aku sudah berperasaan terhadapmu. Jika dibandingkan dengan kamu, Mei Mei hanya merupakan seorang wanita yang tidak tahu diri. Jadi ketika kakek melemparnya ke dalam laut, aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya ingin mendapatkan sebuah kesempatan untuk memperlakukanmu dengan lembut. Dapat dipastikan perasaan seperti itu akan membuatku tergila-gila. Ketika sedang berkata, Morta pun berjalan menghampiri Citra, dan ingin merangkulnya dengan kedua tangan. Tetapi pada saat itu, Citra mengulurkan kakinya dan menendangnya. Tendangan itu membuat Morta terkejut, yang hampir terjatuh ke bawah. Oh, ternyata kakak ipar mempunyai keterampilan bela diri, sungguh mengejutkan sekali. Wajah Morta tampak tidak panik, dan keinginan di dalam tatapan matanya terlihat lebih kuat. Aku sudah pernah bermain dengan banyak wanita, dan masih belum merasakan wanita seperti kamu. Yang berketerampilan bela diri, dapat dipastikan kamu mempunyai kelenturan tubuh yang sangat baik, nantinya juga pasti akan melakukannya dengan menggunakan beberapa posisi yang sangat susah. Morta menjilat mulutnya, dan berkata dengan mesum. Citra mengertakkan giginya, dia hanya merasa pusing, yang membuatnya tidak dapat berdiri. Bahkan jika Citra menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya pun hanya sia-sia, karena efek dari obat itu sangat kuat. Akhirnya, Citra pun pingsan. Ketika Citra hampir terjatuh ke bawah, Morta pun mengulurkan tangannya, dan meraih Citra ke dalam pelukannya. Ketika Morta sedang tidak dapat menahan dirinya dan ingin memulai aksinya, Kolta tiba-tiba berkata, Kakak kelima, jangan melakukannya di sini. Ketika tadi aku membawa kakak ipar Citra ke sini. Kakak ipar Vero mengetahuinya. Jika kakak kedua menyadari kakak ipar Citra menghilang, dan kakak ipar Vero membawanya ke sini, bukannya akan ketahuan? Mendengar perkataan ini, wajah Morta menjadi serius. Benar saja, wanita yang begitu cantik, dirinya harus menikmatinya dengan pelan-pelan, dan tidak boleh melakukannya dengan tergesa-gesa. Kemudian Morta mengangguk. Baiklah, sekarang aku membawanya ke dalam kamarku, kamu ingat membantu aku untuk menutupinya. Kemudian, Morta menggendong Citra, dengan memanfaatkan batu-batu besar di sana, untuk menuju ke villa milik Kia. Tetapi Morta tidak menyadari, awalnya Kolta yang terlihat jujur di depannya, menunjukkan sebuah senyuman jahat di belakangnya. Di sisi lain, akhirnya Desta menggunakan makanan yang sudah dipanggang olehnya. Untuk mengusir sekumpulan wanita itu, ketika ingin bersantai, dia menyadari Citra tidak berada di sana, dan Vero hanya memancing sendirian di sana. Desta segera menghampirinya, Vero, di mana Kak Citra? Yo, Tuan Chu masih mengingat kami berdua yang diabaikan. Vero mengembungkan mulutnya, dan berkata dengan tatapan yang terlihat mengeluh. Desta tersenyum canggung. Ketika ingin menjelaskannya, dia melihat Kolta berlari menghampirinya dengan berkeringat.